Kebaktian Minggu Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican, Minggu 4 Oktober 2020, dengan tema Keluarga sebagai Kebun Anggur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 4 Oktober 2020. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga, bulan di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan sebagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah. Sebagai keluarga Allah, dalam kebaktian saat ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus secara online sebagai suatu sarana untuk merawat iman kita. Oleh karena beberapa majelis gereja telah melewati masa baktinya, dan agar dapat melanjutkan pelayanan di tempat yang lain, maka dalam kebaktian minggu ini juga diselenggarakan pelayanan majelis gereja. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Pengakuan dosa. Ya Allah yang Maha Pengasih, mengawali bulan keluarga ini, kami menyadari dosa-dosa dan kekurangan keluarga kami. Sebagai suami istri yang telah Kau persatukan dalam kehidupan pernikahan, di dalam satu keluarga, kami masih belum mampu mengasihi dengan tulus, kurang saling memahami,
dan kami masih sering berlaku egois. Sebagai orang tua, kami menyadari sering mengabaikan tanggung jawab dalam menanamkan benih firman-Mu melalui keteladanan hidup kami. Sebagai orang tua, kami mudah marah, kurang sabar terhadap perilaku anak-anak. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, seringkali kami khawatir dan mengeluh tentang beban hidup yang berat, tak jarang menimbulkan pertengkaran dalam keluarga. Sebagai anak-anak, kami juga mohon ampun Tuhan, karena masih sering tidak mau mendengarkan didikan orang tua. Kami masih sering nakal dan marah jika keinginan kami tidak dikabulkan. Dalam keteduhan dan di dalam terang-Mu ya Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan. Amin. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersirat tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik ku lakukan. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Ya Tuhan, Allah kami, Engkaulah sumber hidup kami. Ya Tuhan, Allah kami, Engkaulah pemelihara hidup kami. Kasihanilah kami, biarlah kami berkembang dan berbuah dalam cinta kasih-Mu. Ya Tuhan, Allah kami, Engkaulah pemilik hidup kami. Karena rahmat-Mu, biarlah kami menyatakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita naikkan doa kita. Yalah kami bersyukur untuk setiap cinta kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Karena Engkau adalah pemelihara dalam kehidupan kami, Engkau juga memelihara di dalam kehidupan keluarga kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin menyerahkan kebaktian pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bila Roh Kudus ini memampukan kami yang menyampaikan maupun mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pandu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami dan mampukanlah kami untuk melakukan setiap firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, nyanyian tentang kebun anggur. Yesaya 5
ayat 1 sampai dengan 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kau perbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Tanggapan doa untuk keselamatan Israel. Mazmur 80 ayat 8 sampai dengan 16. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Bacaan kedua, kebenaran yang sejati. Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan
segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Injil Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?
Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa, yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap mereka yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah adalah pemilik kehidupan. Ia terus bekerja untuk menjaga keutuhan, keadilan, dan kebenaran bagi semua makhluknya. Ia memelihara ciptaannya. Ia merawat kita semua, termasuk keluarga dan gereja kita. Saudara-saudara, minggu ini kita mengawali bulan keluarga. Maka pada minggu pertama bulan Oktober ini menjadi sebuah kesempatan untuk bersyukur dan merayakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan keluarga kita. Juga bersyukur dan merayakan pemeliharaan Allah melalui perjamuan kudus. Bersyukur atas pemeliharaannya bagi gerejanya di tempat ini, melalui pelayanan para majelis, yang saat ini 4 pelayannya akan lereh, dan Allah terus menyertai setiap pelayanan kita. Saudara-saudara, seperti petani, dengan telaten Allah merawat dan memelihara kita. Dan seperti kebun anggur, keluarga dan gereja, dan kita semua dirawat dan dipeliharanya. Maukah kita turut merawat dan menjaga agar tanaman cinta tumbuh dan berbuah di tengah-tengah keluarga dan gereja kita? Saudara-saudara, seringkali kita kaget, mengapa ya ada orang yang mencuri? Mengapa ya ada orang yang tega menipu kita? Atau kita lebih kaget lagi ketika menemukan diri kita. Mengapa ya kok aku jadi pelaku yang melukai, tega menyakiti saudaraku dan sesamaku? Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk kembali merenungkan, kembali masuk di dalam kehidupan keluarga kita. Karena mulai dari keluargalah sangat menentukan kita akan menjadi anggur yang asam atau anggur yang manis. Dalam kitab Yesaya
memberi gambaran proses bagaimana memelihara, bagaimana berkebun anggur pada masa itu. Pertama-tama tentu menentukan mencari lahan yang tepat. Setelah menemukan calon lar anggur mungkin bertransaksi, perlu membeli, membuat pagar keliling, mendirikan menara pengawas, kemudian menggarap tanah, membersihkannya dari lahan semak dan batu, mengemburkan tanah agar siap ditanami benih. Benih siap ditaburkan. Namun jangan lupa untuk menyiapkan tempat pemerasan anggur ketika nanti panen. Ketelatenan dan perhatian yang sesama perlu dicurahkan setiap waktu agar tanaman tetap terjaga. Tidak dirusak kebun anggur itu oleh binatang yang masuk lahan pertanian atau oleh tanaman pengganggu, gulma dan sebagainya. Sehingga diharapkan nantinya tumbuh dan berbuah lebat. Prosesnya memang memerlukan kesungguhan dan totalitas petani. Namun, itu pun tidak menjamin 100% panenan akan bagus. Banyak faktor yang menjadi penyebab panenan gagal. Hama, cuaca, atau faktor-faktor lainnya. Saudara-saudara, demikianlah Allah digambarkan seperti petani yang telaten. Dengan penuh cinta, ia merawat kebun anggurnya, yaitu umatnya. Kita semua, Anda dan saya. Apakah kebun anggur yang dirawat dengan penuh cinta itu berbuah lebat, dengan kualitas prima, dan lalu bisa jadi berkat? Ternyata belum tentu juga jawabnya. Bahkan dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, anggur yang didapati malah asam, rusak, dan sangat jauh dari kualitas yang diharapkan. Mengapa? Karena kehidupan umatnya itu, yang digambarkan dengan kebun anggur itu, ditandai dengan munculnya berkuasanya kejahatan. Dan itulah gambaran kehidupan bangsa Israel sebelum pembuangan, yang membuat Allah sedih hatinya. Karena kebun anggur yang dirawat dengan cinta itu menghasilkan anggur yang asam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masih tentang kebun anggur. Jika tadi di dalam Yesaya, maka yang kedua tentang kebun anggur ini dalam Injil Matius 21, ayat 33 sampai dengan 46. Allah digambarkan sebagai pemilik lahan yang berkonflik dengan penggarap atau penyewa kebun anggurnya. Maka diutusnya sejumlah hamba untuk meminta sebagian hasil panenan. Tetapi mereka malah dibunuh oleh para penyewa lahan itu, lalu diutusnya putranya dengan harapan anaknya akan lebih disegani. Namun apa yang terjadi? Para penggarap itu juga membunuhnya. Kisah ini memang dialamatkan kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ketika pada masa kekristenan sedang membangun identitasnya. Mereka mewakili gambaran para penyewa lahan yang memiliki modus kejahatan, ingin mengambil keuntungan dari tanggung jawabnya. Saudara-saudara, kisah kebun anggur
dalam Yesaya 5 maupun kebun anggur dalam Matius 21 menyatakan tentang Allah sebagai pemilik dan perawat kehidupan. Namun belum tentu umatnya yang digambarkan di sana sebagai kebun anggur itu menjadi anggur yang baik. Selalu ada saja kejahatan umatnya, baik rakyatnya maupun pemimpin yang semestinya sebagai gembala. Dan kejahatan itu digambarkan seperti petani penggarap, penyewa lahan yang malah hendak menguasai lahan dengan membunuh putranya, ahli warisnya, anaknya yang diutusnya. Saudara-saudara, sebagai pemilik dan pemelihara kehidupan, Allah menghendaki setiap kita untuk berbuah lebat dan menjadi berkat. Keluarga dan gereja kita dipanggil untuk terarah ke depan, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti pohon anggur yang berbuah manis akan memberi kesegaran bagi yang menikmatinya. Dan kita pun beserta dengan keluarga kita dipanggil untuk berbuah bagi kehidupan agar gereja dan bangsa kita di masa kini maupun ke depan lebih berpengharapan. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Filipi, bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus, tokoh yang dulu bangga jika mempersekusi pengikut Yesus, telah mengubah orientasi hidupnya. Bukan lagi membanggakan kejayaan, kesempurnaan masa lalunya, melainkan Rasul Paulus masuk dalam keluarga Kristus dan terus berjuang untuk menumbuhkan cinta kasih Yesus Kristus dimanapun ia berada. Oleh sebab itu kita perlu merawat keluarga kita dengan cinta, sebagaimana cinta Kristus yang terus merawat kita, seperti cinta Allah yang terus merawat kebun anggurnya. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
pengakuan iman rasuli. Marilah memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pun diperkenankan untuk mempersembahkan kehidupan kami serupa dengan anggur yang lebat dan menjadi berkat. Mampukanlah kami untuk merawat bersama-sama dengan Engkau kehidupan, keluarga, dan gereja. Kami mohon penyertaan-Mu, ya Bapa, untuk setiap kehidupan kami di dalam melewati setiap kesulitan, karena kasih-Mu lah yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan setiap kami yang mengalami kelemahan, baik pengakuan hati maupun tubuh kami yang lemah. Kami mohon Engkau yang akan memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Kami mohon kiranya Engkau juga berkenan untuk menyertai, memberkati, melengkapi sukacita bagi sahabat-sahabat kami yang Kau tambahkan usianya dalam minggu-minggu ini. Ibu Herianti Sarjono, Ibu Indra Suwari Budiati, Freya Areta Joli, Ibu Tuti Mujinah Sudadi, Arum Dwi Utami, Laveta Kindra Oktora, Ibu Reza Kumalasari, Maleahi Wira Kristian, Ibu Romiati Suwarno, Dika Rama Fernanda, Francisca Erika Natalia, Ibu Endang Ambarwati, Bapak Hadi Agung Winarto, Andreas Okta Jiwanata, Ibu Woro Hapsari, Simon Wiloso Simanjunta, Diah Maya Anggani, dan Pinatah Amawang Adya. Kami mohon kiranya Kau tambahkan hikmat dan senantiasa hidup di dalam kelimpahan berkat-berkat-Mu. Kami mohon kiranya Engkau juga yang akan setiap menyertai setiap anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adiuswo yang melakukan setiap kegiatan, aktivitas, dan pelayanannya. Kami mohon tangan-Mu yang memberikan kelengkapan, kecukupan, dan kebahagiaan. Bapa, kami ingin menyerahkan gereja Tuhan di mana-mana tempat dan di tempat ini, terlebih ketika GKJ Wisma Panunggal Merican pada saat ini akan melangsungkan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Engkau yang memberikan kesiapan bagi kami semua untuk menerima berkat dan rahmat-Mu, senantiasa menyegarkan kehidupan kami, karena tubuh dan darah Kristus yang hidup di dalam kami. Kami mohon juga penyertaan-Mu ketika Engkau yang telah memilih para pelayan-Mu juga akan melerehkan Bapak Penetua Daniel Endro Yuwono, Ibu Penetua Dwi Retno Martianti, Bapak Penetua Purwono Hadi Siswanto, Bapak Diaken Deki Rofitus. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam setiap pelayanan dan kegiatan, baik komisi,
kejemaatan maupun kemajelisan. Kami ingin menyerahkan ia Bapa, untuk setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Engkau yang ikut serta merasakan dan menanggung segala beban penderitaan kemanusiaan. Tegakkanlah kami, bimbinglah kami, setiap kami yang merasakan kesulitan, merasakan kesusahan, hiburkanlah kami semua. Kiranya setiap apa yang dilakukan di dalam mengikuti kebijakan yang baik untuk meringankan setiap kesulitan karena kesehatan, karena ekonomi, Engkau yang berkarya menolong setiap kami dan setiap pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami nyatakan, kami persembahkan, kami ungkapkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana telah diketahui bersama kita ada penatua dan diaken yang telah melewati masa baktinya, yaitu Penatua Daniel Indro Yuwono, Penatua Dwi Retno Martianti, Penatua Purwono Hadi Siswanto, dan Diaken Deki Rofitus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai kehidupan bersama berpusat pada Yesus Kristus yang secara ilahi gereja dipimpin oleh Allah dan secara manusiawi gereja dipimpin oleh manusia dalam Roh Kudus. Maka Allah memanggil pelayan-pelayan khususnya, yaitu penatua, pendeta, dan diaken, untuk bertanggung jawab atas segala kegiatan gereja, yaitu pewartaan, pemeliharaan iman, dan organisasi. Secara khusus, penatua melaksanakan pemerintahan gereja, dan diaken memelihara kehidupan jasmani warga gereja, serta melakukan pelayanan pada masyarakat umum. Saudara penatua dan diaken, masa bakti saudara telah berakhir. Maka dengan ini, saya nyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan diaken. Jemaat GKJ Wisma Panunggal Merican mengucapkan terima kasih atas pelayanan saudara sekalian. Majelis Gereja Kristen Jawa Wisma Panunggal Merican juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dalam kebersamaan selama ini. Dan ke depan, meskipun tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken, saudara sekalian tetap giat dalam pelayanan bagi Tuhan dan gerejanya. Karena kita tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ku miliknya, bagi Yesus
keluargaku. 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 Aku sayang mamiku, aku sayang ayahku, dan aku sayang adikku. Merekalah keluargaku. Ibuku tidak pernah marah. Ibuku sayang padaku. Ibuku selalu membimbingku agar aku dapat dewasa. Keluargaku, terima kasih ayahku, engkau selalu membimbingku. Semoga Tuhan selalu melindungimu, menghantarkan langkahku menuju masa depan yang gemilang. Adikku yang lucu, marilah bersamaku bernyanyi dan menari, bermain sesuka hati. Betapa bahagianya aku memiliki mereka itu, selalu menemaniku setiap waktu dalam suka dan bahagia. Ya Tuhan, lindungilah mereka. Ibu dan ayah, kakak dan adikku, sehingga kami menjadi bahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan keluarga kami. Engkaulah sumber berkat yang kami andalkan dalam segala keadaan. Dengan penyertaan-Mu di masa sulit ini, kami masih bisa bekerja dan keluarga kami pun berkecukupan. Kini dalam ibadah di bulan keluarga ini, kami membawa sebagian dari berkat-Mu itu sebagai persembahan kami. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga berguna membangun kehidupan bersama. Tambahkan hikmat-Mu untuk para majelis gereja dalam mengelola persembahan agar tepat peruntukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam masa pandemi ini
juga dinyatakan melalui penerimaan perjamuan kudus untuk memelihara iman kita. Sebagaimana menjelang malam Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan. Sesudah makan, Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang dilimpahkan bagi kamu." Sakramen perjamuan mengandung maksud pertama, makanan dan minuman, roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus, mengingatkan bahwa penyaliban dan kematiannya adalah dasar penebusan bagi manusia. Yang kedua, perayaan sakramen perjamuan mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya sebagai keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan mengingatkan kita pada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan mengingatkan kepada kita tentang pemberitaan kematian Tuhan Yesus hingga Ia nanti datang kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka marilah sekali lagi kita menguji diri dalam saat hening sejenak. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berdosa dan dengan kekuatan sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan berserah kepada Allah, Sang Penyelamat kita, melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup dengan penuh syukur dan hidup sesuai dengan firman-Nya atas anugerah Allah? Saudara-saudara, sakramen perjamuan disediakan bagi kita yang menyerahkan diri kepada pertolongan-Nya supaya dapat melaksanakan sabda dan perintah-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan yang Engkau berikan. Kiranya Engkau berkenan juga memakai makanan dan minuman ini sebagai kelengkapan sakramen perjamuan untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Hai badan dan jiwaku, tampil dari lap dosamu, masuk di terang ceria, bersemaranglah mulia. Ini ku diundang Tuhan, turut dalam perjamuan, Maharaja alam raya, ingin kau bersamanya. Makanan dan minuman, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Angkatlah hatimu ke atas, pandanglah Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga. Ia memastikan pemeliharaan dan kesegaran hidup kita, seperti makanan dan minuman yang menyegarkan dan menguatkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Yesus roti kehidupan, aku mohon pertolongan, agar jangan sia-sia santapanmu ku terima, tapi makin ku hayati cinta kasih yang kau bagi, hingga nanti ku dijamu oleh Dikau di surgamu. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Tuhan, Kau tinggalkan surga karena kasih-Mu sempurna, dan tubuh-Mu Kau relakan, disalibkan, dimakamkan, darah-Mu tanpa pamrih Kau curahkan bagi kami, agar kami dikenyangkan dan kasih-Mu dikenangkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan
sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku, melayani Tuhan seumur hidupku. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Jadikanlah keluarga kita sebagai keluarga Allah, sebab Allah adalah Sang Pemelihara. Maka hasilkanlah buah-buah kebaikan yang mencerminkan kasih dan kemurahan-Nya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.